Selamat datang kembali. Kali ini kita mau langsung gali lebih dalam nih salah satu adegan paling penting di Injil Markus. Iya, betul. Markus pasal 14 ayat 12 sampai 21 ya. Tepat. Kita punya teksnya, plus ada catatan analisis teologisnya juga. Kita coba bongkar ya, persiapan perjamuan Paskah terakhir Yesus sama momen pengumuman pengkhianatan itu. Oke, siap. Oke, jadi ceritanya gini. Mulai di hari pertama roti tidak beragi, ini kan perayaan penting ya, nyambung sama Paskah Yahudi. Nah, murid-murid nanya ke Yesus, di mana nih kita siapin perjamuan Paskah? Pertanyaan praktis ya, wajar. Iya, dan jawaban Yesus tuh detil banget kayak teka-teki tapi nubuat gitu. Dia suruh 2 murid pergi ke kota, cari orang bawa kendi air. Spesifik sekali itu. Banget. Terus ikutin orang itu, nanti tanya ke tuan rumah, minta ruangan atas buat Paskah. Wah. Dan benar kejadian persis gitu loh. Mereka nemuin ruangan besar, udah siap, terus udah mereka siapin Paskah di sana. Wow. Kayak udah diatur semua ya. Persiapan yang terasa ada penantian sesuatu yang besar gitu. Iya kan? Nah puncaknya, pas malam, waktu mereka lagi makan bareng, suasananya lagi akrab gitu ya, tiba-tiba Yesus nyeletuk, aku bilang ya, serius ini, salah satu dari kalian bakal nyerahin aku, orang yang makan bareng aku. Wah, itu pasti langsung bikin suasana tegang ya. Banget. Mereka langsung kaget, sedih, bingung, mulai dia tanya satu-satu. Cemas gitu, bukan aku kan Tuhan? Bukan aku kan? Reaksi yang sangat manusiawi ya. Penuh kebingungan, ketakutan juga mungkin. Iya. Terus Yesus jawab, tapi nggak nunjuk langsung. Orang itu salah satu dari kalian yang 12 ini. Dia bilang, yang nyelupin roti ke piring yang sama bareng aku. Nggak langsung sebut nama tapi. Cukup jelas ya arahnya ke lingkaran terdalam. Betul. Terus dia nambahin kalimat yang berat banget. Anak manusia emang bakal pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Tapi, celakalah orang yang bikin anak manusia itu diserahin. Kalimat yang, punya bobot nubuat dan konsekuensi ya. Nah, disinilah catatan analisis kita mulai nunjukin makna yang lebih dalam. Peristiwa Paskah Yahudi, yang tadinya kan peringatan bebasnya Israel dari Mesir, lewat darah anak domba itu. Iya, yang dioles di pintu itu kan. Nah, itu. Sekarang sama Yesus dikasih arti yang sama sekali baru dan fundamental. Betul sekali. Yang menarik banget di sini, dan sumber kita menekankan ini, bukan cuma paralelnya aja antara Yesus sama anak domba Paskah. Tapi gimana Yesus di perjamuan terakhir ini, dia secara aktif gitu, mengambil alih dan mengubah makna ritual lama itu saat itu juga. Oh, jadi bukan cuma mirip tapi ditransformasi langsung ya? Tepat, dia ambil cerita pembebasan nasional itu, terus diarahkan keselamatan universal, keselamatan personal, lewat dirinya sendiri. Intinya dia kayak bilang, oke, sistem lama udah digenapi dan diganti sekarang, persis sebelum dia sendiri mengenapinya di salib. Jadi dia bukan korban pasif aja ya, tapi dia sadar banget dan dia sendiri yang mendefinisikan ulang pengorbanannya itu. Persis. Kalau darah anak domba di Mesir itu melindungi dari maut fisik, nah, darah Yesus yang udah dia antisipasi di perjamuan ini, itu jadi tanda penebusan. Artinya apa? Pembebasan dari dosa, dari konsekuensi kekalnya, buat semua yang percaya. Oke. Jadi ini bukan cuma soal kematian aja, tapi langsung nunjuk ke kebangkitan juga. Paskah versi baru ini jadi perayaan kemenangan atas maut itu sendiri. Dan catatan analisis kita juga menyoroti kontras yang luar biasa ya, antara kesadaran penuh Yesus soal nasibnya ini, sama kebingungan total dan kesedihan murid-murid di meja yang sama. Kayak ada jurang pemahaman gitu ya saat itu. Iya, kontras yang tragis sih itu. Ini nunjukin 2 hal penting secara teologis. Pertama, yaitu tadi, kesadaran penuh dan kerelaan Yesus buat jalanin rencana ilahi. Walau artinya sengsara dan mati. Kedua, ini nunjukin paradoks gelap di hati manusia. Gimana bisa orang yang sedekat itu makan dari piring yang sama, malah milih jalan pengkhianatan? Ini cerminan realitas dosa dan nunjukin betapa kita semua ini butuh penebusan yang Yesus tawarkan. Jadi kayak cermin gitu ya? Bisa dibilang gitu. Peristiwa ini jadi kayak prolog langsung menuju puncak cerita Injil.
penderitaan, kematian, dan kebangkitan Sang Anak Domba Allah itu. Oke, kalau gitu apanya artinya buat Anda yang dengerin? Catatan kita nyimpulin beberapa poin penting buat direnungkan. Yang paling dasar nih, keselamatan itu sepenuhnya anugerah. Hadiah cuma-cuma dari Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita usahain atau karena kita baik gitu ya. Sama sekali bukan. Semuanya itu akarnya di pengorbanan Kristus. Betul, dan karena pengorbanan itu, karena darahnya yang udah tercurah, nah dibilang hidup Anda sebagai orang percaya itu udah dibeli lunas. Dibeli lunas. Iya, implikasinya gede loh. Hidup ini jadinya bukan sepenuhnya milik kita lagi, tapi milik Kristus yang udah nebus kita. Tapi ini bukan beban ya, ini panggilan buat hidup kudus, setia, rendah hati. Belajar dari pengalaman murid-murid juga ya, termasuk kegagalan mereka. Tentu. Dan menariknya, panggilan hidup kudus ini kayak yang dicatat sumber kita, nggak dimaksudkan buat dijalanin sendirian. Ada dimensi komunitas yang kuat banget. Kan Yesus sendiri milih bagi momen sepenting ini sama murid-muridnya, komunitas terdekatnya. Oh iya, bener juga. Persekutuan ya. Iya, persekutuan itu jadi wadah buat saling nguatin dalam jalanin hidup yang udah ditebus itu. Belajar bareng, dari suksesnya, dari gagalnya juga, kayak yang dialami murid-murid sendiri kan. Jadi dari satu perjamuan Paskah terakhir ini aja kita dapat gambaran yang kaya banget ya. Ada Yesus sebagai anak domba Allah sejati, terus penggenapan nubuat, demonstrasi gimana penubusan itu lewat darahnya. Dan juga panggilan personal ya. Iya, panggilan personal buat Anda untuk hidup sebagai bagian dari umat yang udah ditebus itu. Intinya sih, transformasi makna Paskah itu sendiri oleh Kristus. Dari pembebasan fisik, jadi pembebasan rohani yang jauh lebih dalam. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih, yang juga diajuin di analisis kita, buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Apakah Anda sungguh-sungguh sadar kalau hidup Anda itu bukan lagi milik Anda sendiri, tapi udah dibeli dengan harga yang tak ternilai, darah anak domba Allah? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya.